warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Faris RM, kita kembali berjumpa dalam YouTube Publishing Channel Faris RM yang mengetengahkan berbagai informasi, berbagai aktivitas Faris RM di belakang layar yang tidak bisa Anda temui di platform sosmed manapun kecuali di platform YouTube Publishing Faris RM Channel. Tidak ada satupun materi dalam platform sosial media YouTube Publishing Faris RM Channel ini yang dapat Anda temukan dimanapun Anda cari, baik dari segi karya, penampilan lagu-lagu, presentasi performance, dan berbagai peristiwa di belakang layar yang tidak pernah Anda duga bisa Anda tahu dan Anda dapatkan informasinya. Sekali ini kita kembali ketemu dalam episode yang paling menarik dan yang paling banyak diminati dan paling banyak mendapatkan tanggapan dari teman-teman melalui chatting, yaitu episode yang berjudul Inspirasi. Sebuah episode yang dipetik dari karya-karya tulisan saya yang pernah saya terbitkan lewat buku yang diterbitkan oleh Kompas Gramedia pada tahun 2008-2009 yang berjudul Living in Harmony. Dalam buku ini saya mengetengahkan berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan sesungguhnya yang menjadi inspirasi saya dan mungkin bisa juga menjadi inspirasi Anda. Karena ini adalah peristiwa-peristiwa sungguhan yang tidak saya edit dan saya ketengahkan tanpa unsur jaim untuk menjaga image. Tidak ada satupun dalam presentasi ini yang tidak saya buka dari berbagai rahasia kehidupan saya, baik kelam maupun yang bersifat sukses akibat popularitas saya sebagai salah seorang pemusik nasional di era 80-an dan insya Allah masih menginspirasi banyak pemusik hingga saat ini. Topik yang saya pilih kali ini dari buku Living in Harmony ini adalah popularita mania. Mari kita dengarkan bersama. Saya teringat satu sumpah dari para kesatria Templar di zaman perjuangan mereka di sekitar tahun 1800-an yang berjudul Veritas Vos Liberabit, yang artinya kejujuran akan membebaskanmu. Memang semangat yang lahir di zaman perjuangan Kristus dan di zaman perjuangan Kristiani ini baru populer di sekitar tahun 1800-an karena baru menyemangati dan menyadari banyak manusia untuk menginspirasinya. Nah, popularita mania ini saya tulis berdasarkan topik fondasi hal tersebut. Veritas Vos Liberabit berarti kejujuran akan membebaskanmu. Inilah dia untuk teman-teman satu isei dari saya, popularita mania. Insya Allah bisa menginspirasi. Popularita mania. Saya teringat pengalaman pribadi saat itu, sekitar bulan April tahun 1981. Suatu masa awal karir profesional yang lagi gila-gilanya saya nikmati dengan berbagai euforia dampak ketenaran. Saya masih tinggal dengan orang tua dan usia pun masih di awal 20 tahun. Dan peristiwa ini terjadi pada suatu subuh ketika suara dering telepon, ingat waktu itu belum zaman handphone, di luar kamar tidur saya. Dan itu membuyarkan mimpi dan membangunkan tidur saya. Terdengar suara isak tangis seorang ibu yang menanyakan apa benar ini kediaman Faris RM. Dan saya jawab, benar sekali Bu. Bahkan saat ini ibu sedang berbicara dengan Farisnya sendiri. Maka pecahlah tangis si ibu, yang kemudian saya tahu bernama Ibu Saragih.
Sambil tersedat tangis yang semakin histeris, si ibu bercerita bahwa putri kecilnya yang bernama Muni, yang baru berusia 15 tahun saat itu dan duduk di kelas 3 sebuah SMP swasta di Medan, mencoba bunuh diri karena mendengar berita bahwa pertunjukan konser Faris RM di Medan yang sedianya akan dipentaskan pada suatu hari Sabtu di salah satu minggu tersebut diundur menjadi Sabtu di minggu mendatangnya. Jadi sekali lagi, bukan dibatalkan, tapi hanya ditunda. Teman-teman Muni mulai meledek di sekolah. Lah, rasain Muni, Faris RM nggak jadi datang. Maka setelah memahami duduk perkaranya, mulai dari bahwa telepon tersebut adalah interlokal dari Medan, dan memang benar saya tahu betul tentang rencana penundaan pentas dimaksud, maka saya langsung lanjut bertanya kepada Ibu Saragi, apa Bu yang terjadi? Rupanya begitu mendengar kabar penundaan pentas, Muni yang ternyata salah satu penggemar saya langsung memotong urat nadi kedua pergelangan tangannya. Kejadian versi harakiri ala Muni ini dilakukannya di ruang tamu setelah mendengar berita pop news radio setempat. Maklum, televisi swasta dan infotainment belum model saat itu, bos. Sempat diketahui adik dan bibinya yang segera bergegas meminta pertolongan tetangga dan melarikan Muni ke rumah sakit. Orang tua Muni, keduanya bekerja di kantor pemerintah, segera menyusul. Diagnosa dokter, Muni koma akibat kehabisan darah. Jadi ketika Ibu Saragi menelpon saya di subuh itu, Muni sudah terbaring koma tanpa sempat siuman selama 14 jam lamanya. Maka setelah mencoba menenangkan dan bertanya pada si ibu dari mana ia menelpon agar saya bisa menghubungi kembali, saya menutup telepon dan terduduk bingung. Kalau saja umpamanya diaplikasikan ke sebuah judul lagu, mungkin judul lagunya Bingung Sendiri di Subuh yang Sunyi. Usai sholat subuh memohon petunjuk Sang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, saya menemui kedua orang tua saya untuk melaporkan kejadian telepon subuh tersebut, serta meminta tanggapan mereka. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Dan orang tua saya dengan bijak memberi restu agar saya segera berangkat ke Medan guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Pesawat Garuda Indonesia dengan penerbangan pertama dari Jakarta yang saya tumpangi mendarat dengan mulus di bandara yang waktu itu masih Bandara Polonia Medan di pagi yang cerah sekitar pukul 8 pagi. Karena berangkat sendiri tanpa bagasi dan hanya membawa travel bag kecil, saya langsung bergegas ke pintu exit mencari taksi, tidak ke hotel terlebih dahulu, tetapi meluncur langsung ke rumah sakit sesuai petunjuk dan arahan dari ayah saya agar tidak mengutamakan hal lain selain hal menyelamatkan Muni. Sampai di rumah sakit, ruang perawatan pasien gawat darurat tempat Muni terbaring diam langsung pecah oleh tangis Bapak dan Ibu Saragi serta keluarga ketika melihat kehadiran saya di ambang pintu. Dengan wajah letih akibat didera kekhawatiran sehari semalam, tak habis mereka berterima kasih atas perhatian saya. Oleh karenanya, bingung akan situasi yang saya hadapi, maka setelah berkonsultasi dengan dokter yang bertanggung jawab dan mengetahui kondisi terakhir Muni, saya menyarankan Bapak dan Ibu Saragi sekeluarga untuk pulang dan sejenak beristirahat. Saya meyakinkan mereka agar menaruh kepercayaan kepada saya untuk menjaga Muni sementara waktu. Sementara sesungguh-sungguhnya saya sendiri tak percaya pada saran saya itu. Baiklah,
Saya duduk sendiri di samping tempat tidur Muni dalam hening. Wajah damai seorang gadis kecil seusia SMP yang manis bagai tertidur tanpa respons apapun. Terbujur, terhubungkan berbagai selang infus serta kabel-kabel yang mensuplai aneka obat dan transfusi darah maupun data kondisi tubuh melalui instrumen medik seperti menunjukkan satu-satunya bukti bahwa harapan itu masih ada. Bunyi monoton grafik pulsa, denyut jantung dari monitor digital seperti menyadarkan saya. Ketika entah karena dorongan apa, saya meraih jemari kecil dan lembut tangan kanan Muni yang terasa tak berdaya, mengusap dan kemudian menggenggamnya dengan kedua tangan saya. Saya memejamkan mata dan berdoa, memohon ampunan Tuhan. Dalam bisik yang khusyuk, saya berbicara kepada Sang Khalik yang Maha Kuasa dan mampu berkehendak dengan maha bijaksana. Ya Allah, ya Tuhan, segala kemuliaan, segala keselamatan, dan kebahagiaan yang hakiki hanya datang darimu dan selamanya menjadi milikmu. Terima kasih atas segala kesuksesan dan nama besar yang Kau karuniakan bagi diriku. Namun ya Allah, ini ingat, namun ya Allah, jika popularitas serta keberhasilan yang Kau berikan padaku ternyata dapat mengakibatkan kesengsaraan dan ketidakbahagiaan, lebih baik ya Allah, Kau ambil kembali karunia itu, karena aku tidak ingin anugerah, amanat, serta perintah-Mu yang membawa kebahagiaanku bisa membawa kesedihan bagi orang lain. Tepat setelah mengucap doa, saya merasakan kejutan di jemari Muni yang saya genggam. Kaget, saya menduga pasti hanya perasaan saya saja. Namun 20 detik kemudian, tangan dan jemari Muni yang masih lemas kembali perlahan-lahan bergerak, dan kali ini lebih keras. Diikuti gerakan wajah yang kemudian dengan perlahan Muni membuka matanya. Membuka kelopak mata yang saya saksikan tersebut merupakan wujud mukjizat Allah yang Maha Kuasa. Mukjizat Muni siuman setelah lebih dari 17 jam mengalami koma. Nah, sahabat-sahabat Faris RM yang saya cintai dan saya hormati, Muni mencoba bunuh diri karena kecewa tak jadi bertemu dengan saya, terutama setelah diledek dan dibully oleh teman-temannya di sekolah. Dan saat siuman, setelah koma yang terpanjang, wajah pertama kali yang dilihat Muni adalah wajah saya, Faris RM, yang membuat dirinya kecewa karena tidak jadi bertemu. Coba pikirkanlah, sahabat, kira-kira bagaimana perasaan saya. Saat itu saya cuma bisa bilang ke si gadis kecil penggemar saya itu, aduh Muni, kalau cuma mau ketemu Faris RM aja sih, kayaknya gak perlu bunuh diri segala deh. Nah, sahabat Faris RM yang saya hormati dan saya cintai,
Popularitas di zaman sekarang, terutama di negeri ini, lebih menjadi barang dagangan, terutama di zaman sosmed yang begitu mudah untuk dicapai dan menjadi barang dagangan yang mudah diperjualbelikan dan menjadi semacam Indonesian Dream, mimpi berbagai banyak kalangan muda di Indonesia yang mimpi menjadi selebriti, serta dapat diperoleh siapa saja secara rekayasa melalui berbagai ribu cara. Lupakan talenta, lupakan orisinalitas berkarya, dan tanggung jawab budaya. Ini zaman industri dan teknologi yang lebih berorientasi untung rugi. Dan kalau dukungan penggemar dan simpati bisa dimanipulasi lewat data-data SMS, TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, serta email, kenapa enggak? Benar. Akan tetapi jangan pernah lupa, sahabat, bahwa segala hal yang kita peroleh dalam hidup adalah semata-mata karunia dan kehendak Tuhan. Dan karunia Tuhan selalu memiliki sepasang sifat, dua mata pisau, baik dan buruk, positif dan negatif. Hanya ingat, kejujuranlah yang akan menuntun kita memilih pilihan yang benar. Untung bagi saya, sesuai kisah true story di atas, paling tidak Tuhan pernah menunjukkan pada saya dua sisi popularitas. Salah satu penuh euforia dan yang lain penuh dengan tragis. Sehingga kalau saya diminta berpendapat tentang popularitas, maka cuma satu jawabnya. Popularitas sungguh mengerikan. Mari salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode inspirasi berikut. Salam sehat, salam sejahtera, dan senantiasa ingat protokol kesehatan kita perlu dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.